Selamat datang di tayangan perdana Lotumapi Channel, Lokatua Matapi. Bersama saya Hancel Gordolu dan saya Renner Elmeo. bersama Bung Silet Open Up dan Bung Arden Liko di balik lensa. Hari ini kami datang berkunjung ke kediaman seorang tokoh, kalau bisa disebut seorang tokoh, seorang yang oleh berbagai alasan layak kami kunjungi pada kesempatan paling pertama ini. Di tengah kami berdua ini, di tengah saya dan Bung Hansel ini ada Bapak Gerardus Reo, Paman Dure. Sehat ya? Syukur, puji Tuhan. Puji Tuhan sehat. Ini kita mau ngobrol-ngobrol banyak hal nih sebetulnya, tapi saya mau buka dengan pertanyaan yang Paman harus jawab satu saja. Langsung tunjuk atau langsung sebut satu dari kedua opsi yang saya beri. Jaket atau bendera? Jaket. Kalau dalam waktu bersamaan ada 3 WA yang masuk. Pertama dari Bupati yang akan lantik, Pak Ande Paru. Yang kedua dari Romo Ketua Yasubda. Dan yang ketiga dari satu masyarakat dari Aimere, dia capek-capek ke Bejawa dan ada urusan. 3 WA itu masuk dan ketiga orang tersebut meminta untuk bertemu pada waktu yang bersamaan. Pilih orang yang mana? Ya, artinya dengan tanpa bermaksud mengabaikan salah satu, yang paling pertama dalam kapasitas sebagai aparatur sipil negara, tentunya saya harus pertama yang harus saya mengunjungi atau menerima atau merespon, ya jelas harus Bupati. Sekali lagi dalam kapasitas sebagai ASN. Ya. Itu ya. Bupati. Kalau kapasitas sebagai seorang Gerardus Reo? Kalau dilihat dari urgensi, tentunya saya akan mencari tahu dulu. Kalau memang masyarakat ini, ya jujur, kebetulan saat ini saya ada di Dukcapil, melekat dengan pelayanan aparatur sipil negara dalam hubungan dengan pelayanan publik, pelayanan dasar, kebutuhan masyarakat. Saya akan melihat, kalau memang ternyata masyarakat yang membutuhkan ini benar-benar dia sangat terdesak, ya minta maaf, pasti saya prioritaskan dulu. Dan itu saya yakin saya bisa memberikan alasan kenapa saya terlambat bertemu Bupati, dengan alasan saya harus melayani dulu masyarakat. Ini menyambung dari pertanyaan dari Bung Renal Elmeo. Ini langsung membenturkan antara 3, kalau meminjam salah satu gubernur NTT dulu, ini 3 batu tungku yang ada di tengah masyarakat Filbamora. Masyarakat adat, pemerintahan, dan agama. Ini hubungan antara 3 serangkai, 3 komponen utama atau 3 tungku yang ada di tengah masyarakat Filbamora. Bagaimana Kak Dure melihat hubungan di antara ketiga tungku ini di saat-saat seperti ini? Misalnya sekarang mulai ada wacana tentang penggusuran masyarakat adat, terus mulai ada kritisisme tentang hubungan antara gereja dan pemerintahan lokal yang mungkin akan berdampak sedikit buruk terhadap masyarakat adat. Hubungan antara ketiga batu tungku ini. Kalau istilah saya punya om almarhum, itu yang harus kita junjung tinggi itu ada 3A itu. Allah, arwah, dan alam. Kalaupun salah satu ini kita abaikan, maka akan dalam perjalanan kita akan mengalami kepincangan. Nah, dalam konteks ini, saya pikir tidak ada yang harus kita abaikan. Nah, bagaimana kemampuan kita untuk kolaborasi, karena antara adat, antara gereja, antara penyelenggaraan pemerintahan, itu sesuatu yang tidak bisa kita harus nomor satukan yang mana, tidak bisa. Tapi bagaimana kita harus mampu untuk mensinergikan antara ini 3 ini, yaitu
Saya menyelesaikan persoalan kepemerintahan. Ketika saya sebagai ASN, saya menyelesaikan persoalan kepemerintahan. Saya akan melihat ini persoalan apa, terjadi di mana, objeknya, fokus, lokusnya di mana. Ya tentunya yang paling pertama yang harus, kalau mau menyelesaikan persoalan efektif, yang paling pertama yang harus saya buat adalah saya harus ceburkan diri dulu ke dalam. Oh, ini ada di kelompok ini nih. Saya harus pergi dulu dengan tanpa melalui forum yang resmi, ya seperti macam kamu ini. Saya datang minum kopi, duduk sambil saya menggali ini. Kira-kira kultur masyarakat setempat ini seperti apa nih? Ketika saya tahu betul kultur masyarakat setempat, maka saya pasti tahu nih cara saya masuk untuk menyelesaikan persoalan yang ada hubungan dengan adat dan budaya. Dan itu saya yakin tidak ada hal yang sulit. Tidak ada hal yang sulit. Tadi Paman, saya tertarik dengan dua kata untuk pertanyaan sebelumnya itu apa? Menceburkan diri. Sepanjang pengetahuan saya kenal Bapak Dus itu pernah camat Bejawa, lama di Dukcapil ya sekarang ya. Lalu yang terakhir itu di Stiper, atau masih ada tempat-tempat lain yang pernah mengabdi di tempat lain selain ketiga ini yang saya kenal. Aimere, Camat Aimere. Ya. Ya sudah. Ya. Terakhir kan di Stiper bersama ya sudah kan. Dan dari semua itu dalam konteks menceburkan diri itu paling bahagia jadi apa? Jadi camat, jadi ASN yang ditugaskan di Dukcapil, atau sekarang mengurus perguruan tinggi? Ya, kalau omong soal bahagia, bahagia, semua tempat yang saya mengabdi itu saya merasa bahagia. Saya merasa bahagia. Tapi kalau yang paling berkesan buat saya itu waktu saya camat Aimere. Itu karena memang selama saya camat Aimere itu, waktu itu sempat ada bahasa dari senior-senior di jabatan pemerintah waktu itu. Beliau sudah eselon 2. Kayak, "Woi, Dure, kau ini camat Aimere itu Aimere itu banyak persoalan. Nah, persoalan yang sudah bahkan hitung puluhan tahun. Kau masih muda. Lalu kalau kau jadi camat, syukur kalau kau bisa selesaikan masalah-masalah. Tapi kalau kau tidak bisa selesaikan masalah, maka itu engkau punya karir ke depan itu akan terhambat. Sehingga untuk sementara kau jangan dulu jadi, kau belum dilantik. Tapi Bapak, saya kembali refleksi, saya tidak pernah mengemis untuk lantik jadi camat. Yang menawarkan untuk jadi camat itu waktu itu ya Bupati Pak Pitnuba. Oh, masa Pak Pitnuba ya? Iya, sehingga saya omongin Pak Pitnuba, saya kontak Pak Pitnuba. Saya bilang, "Bapak, yang pertama saya menghargai, saya menghormati. Bapak sudah omongan saya untuk jadi camat. Tapi sampai dengan saat ini, ternyata ada yang menginformasikan saya. Ya jujur Bapak, memang waktu itu kesimpulan saya sih. Kesimpulan saya karena mereka bilang seperti itu, saya bilang, berarti kamu anggap saya ini tidak mampu. Saya buat kesimpulan seperti itu. Saya bilang, "Bapak, jangan pikir kalau saya tidak dilantik terus Bapak jadi Bapak, jangan. Kalau memang saya belum pantas, belum layak jadi camat, tidak usah Bapak, saya juga tidak ingin. Saya tidak minta. Dan saya tidak akan omong bilang, Pak Bupati, Pak Pitnuba itu tidak konsisten. Oh tidak, saya tidak. Tapi Bupati jawab waktu itu, yang Bupati saya, bukan yang lain. Kau siap dilantik?" Ya saya sebagai staf, saya bilang siap. Apapun jabatan yang dipercayakan, saya siap. Nah ketika saya dilantik, ya jujur saya harus sampaikan bahwa saya harus menceburkan diri. Saya harus bergaul dengan semua orang. Saya harus cari tahu ini persoalan seperti apa nih. Kenapa sekian tahun tidak selesai ini? Sudah puluhan tahun tidak selesai. Ya saya bergaul. Dan saya senang kamu datang ke sini terus tiba-tiba kamu mau bilang ini apa? Lo ketua Mata Pi Channel. Jadi camat Aimere ya? Ya. Kalau misalkan kemudian maju jadi bupati, kira-kira pastikan kecamatan Aimere itu berapa persen
Ya kalau Kalau omong kalau dari berapa berdasarkan pengalaman menceburkan diri bersama masyarakat di Aimere, kira-kira bisa pastikan berapa persen? begini, kalau omong soal itu sudah hubungannya sudah dengan politik. Saya bukan orang politik. Saya bukan politisi. Birokrat ya? Saya ini orang birokrat. Ya kalau mau jujur, saya ini orang kerja lah. Orang bekerja. Dan tadi Pak Mandura bilang Pak Mandura ini seorang birokrat, ASN, murni, dan bukan orang politik, bukan politisi, tapi dari tadi saya dengar fasih omong politik. Cukup fasih omong politik. Apakah selama ini tidak pernah ditawari oleh mereka-mereka yang pernah bertarung dalam pilkada? Pernah ditelepon, pernah dikunjungi secara pribadi? Kalau ada boleh, itu bila benar. perlu sebutlah, supaya kita tahu kan. Pernah ditelepon atau didatangi, diminta untuk datang oleh seseorang, 2 orang, 3 orang, sebutlah nama. Ya memang kalau dalam konteks pilkada kemarin, itu yang paling pertama minta saya itu dari, saya sudah lupa apakah di akhir 2018, kalau tidak salah 2018, itu datang sini duduk sini, datang sini duduk sini. Tetapi saya bukan orang politik, tapi naluri, insting, feeling saya mengatakan bahwa ini datangnya ada hubungan dengan politik. Karena tepai dengan ngodo ya, tidak pernah datang ke rumah, terus tiba-tiba datang dengan 2-3 sahabat, lalu begitu familiar, begitu ya jelas pasti sebagai 3 sahabat ya. Sahabat. Ya. Itu artinya sahabat dari sahabatnya. maksudnya mereka sahabat di antara mereka, ya teman, bukan saya punya sahabat. Oh ya. Dia ada 3 sahabat. Itu dua datang omong, tapi untuk kepentingan ini tolong kok ini kita mau buat pertemuan di sini nih, bisa tidak? Soalnya bisa lah ya, kita sekedar kita justru ruang pendidikan politik yang baik nih, kalau bisa ada ruang untuk bisa diskusi, bisa ketemu dengan masyarakat. Sudah. Dalam perjalanan datang terus ke rumah. Itu Pak Helmut. Pak Helmut datang terus mengajak ya Pak Helmut. Itu ajak terus ke sini. Begitu beliau omong pertama tentang Muslaki, ini, ayo kita loba kita marzua. Jujur, pertama yang muncul dari mulut saya ketawa. Soalnya kayak tidak keliru kah? Keluar itu bahasa di saya. Saya omong seperti itu. Itu Muslaki. Dia mulai omong dengan beliau punya pertimbangan apa sekali. Saya mau kita berproses dulu, kita lihat dulu. Saya juga tidak tahu nih. Tapi jujur bahwa saya merasa ada sesuatu yang lain. Saya apa yang lebih dari saya ini? Saya merasa saya tidak ada apa-apa nih. Saya omong kaki lu gitu. Ini Pak Greg juga dia baku WA, minta ketemu, omong gitu. Tapi jujur bahwa saya tidak mau membuat, karena ini proses politik nih. Saya tidak mau memberi pengharapan yang akhirnya hanya karena waktu yang kita ulur-ulur membuat ruang orang itu dibatasi untuk komunikasi dengan yang lain. Itu saya tidak mau. Sehingga saya tetap, kita duduk ngobrol di rumah di sebelah sini. Saya hanya jawab, saya bilang, maju. Saya bilang, silakan maju. Saya siap, kalau dipercayakan, saya siap backup di birokrasi. Saya hanya omong begitu, di Greg. Jadi itu Kak Helu, Pak Greg, terus ini Pak Kristo. Terus Fridus Muga. Pak Fridus ini itu dia tidak secara jelas mengatakan ini kita, hanya beliau pernah minta waktu untuk ketemu, untuk ngobrol-ngobrol. Lalu beliau juga punya tim satu juga, kebetulan sering di sini, tetangga di sini juga. Dia minta waktu untuk ketemu. Dan jujur feeling saya itu. Tapi jujur sekali lagi saya tidak mau membuat orang ada harapan memberikan pengharapan seorang yang tidak pasti. Dan saya harus katakan bahwa semua orang pasti punya niat untuk berbuat yang terbaik. Tapi dia harus juga bisa mengukur. Kalau omong soal bupati ini kan saya pernah keluar bahasa, saya bilang begini. Untuk kerja sebagai seorang bupati menurut saya gampang.
kerja sebagai seorang bupati. Tapi yang sulit, bagaimana bisa jadi bupati? Itu sulit. Ya kan? Kerja bupati menurut saya gampang, terlalu gampang. Kenapa? Ini ada tim kerja nih. Lalu sudah ada tim kerja, baru kita semua sudah ada perangkat aturan nih. Kalau kita jalan semua di rel itu, jalan di aturan itu, apa yang sulit? Siapkah menjadi the next? The next apa lah? Terakhir sebelum kami tutup, situasi kita sedang sulit saat ini karena COVID dan lain-lain. Kami mengharapkan teman-teman semua, Kak Aziz semua, kita tetap patuhi protokol kesehatan. Kita gunakan masker, lalu kita menjaga jarak dan sebisa mungkin hindari kerumunan dan tidak keluar rumah untuk urusan-urusan yang tidak terlalu penting. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Dan tunggu terus tayangan Lotumak di channel setiap hari Sabtu jam 3 sore. Terima kasih. Salam Lotumapi. Mantap.